Orang ini adalah Pronojiwo. Pronojiwo mengaku teman satu angkatan di Fakultas Kehutanan UGM bersama dengan Joko Widodo. Berbagai foto flexing kedekatan Pronojiwo dengan Joko Widodo banyak diposting di Instagram milik Pronojiwo. Pengakuan palsu sebagai kawan Joko Widodo membuahkan hasil manis bagi Pronojiwo. Prono diangkat menjadi komisaris independen di PTPN 14 sejak tahun 2020 lalu. Kehidupan Pronojiwo menjadi berubah dan flexing-flexing kemewahan terus ditampilkan di Instagram pribadinya. Sehingga tidaklah menjadi sebuah keheranan apabila Pronojiwo secara terus-menerus memberikan pembelaan terhadap kebohongan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Seperti saat ini, di mana pemberitaan tentang ijazah palsu UGM Joko Widodo berhembus kembali, maka Prono memberikan pembelaan dengan cara memposting di Instagram pribadinya dua format ijazah UGM palsu atas nama dirinya dan atas nama Joko Widodo, di mana di dalam caption postingan tersebut Prono menulis demikian: sehubungan dengan polemik dan perdebatan ijazah sarjana kehutanan Presiden ke-7 RI Insinyur Joko Widodo di kalangan warganet, saya bandingkan ijazah saya dengan ijazah Pak Joko Widodo yang lulus bareng dan diwisuda pada 19 November tahun 1985. Warganet bisa mencermati dan akan menyimpulkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Asli mbahmu, bagaimana Pronojiwo bisa mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli, sama dengan yang dia miliki? Padahal, kedua ijazah tersebut adalah ijazah palsu dan hanya merupakan ijazah rekayasa belaka untuk menutupi sebuah kebohongan. Bagaimana saya kemudian berani berkesimpulan bahwa kedua format ijazah yang diposting oleh Pronojiwo di Instagram pribadinya merupakan ijazah palsu Universitas Gadjah Mada? Sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang sulit, dan kita tidak perlu membutuhkan seorang ahli IT untuk menjawabnya. Marilah kita perhatikan bersama-sama. Pada umumnya, ijazah Joko Widodo yang diposting di media sosial kebanyakan adalah dalam bentuk fotokopi saja, sehingga publik sulit untuk memastikan tentang keaslian atau kepalsuan dari ijazah tersebut. Justru publik sering disesatkan oleh polemik yang berkepanjangan untuk menilai keaslian ijazah Jokowi tersebut. Dengan bantuan para buzzer yang dikerahkan di media sosial, serta media-media pemberitaan nasional yang telah dibayar, publik terus diajak berputar-putar untuk berpolemik membicarakan ijazah Joko Widodo. Justru dengan adanya postingan dua ijazah dalam bentuk format yang asli, Pronojiwo telah memberikan jalan yang sangat mudah dan sederhana untuk mengambil kesimpulan bahwa ijazah Joko Widodo dan ijazah Pronojiwo sendiri merupakan ijazah palsu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Coba kita simak ijazah Joko Widodo yang biasa diposting dalam bentuk fotokopi ini. Jika kita memperhatikan fotokopi ijazah ini, maka terus kita akan dibawa untuk berpolemik bahwa ini tanda tangannya asli atau palsu. Ini fotonya boleh atau tidak berkacamata. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah font di dalam ijazah tersebut sudah sesuai dengan tahunnya atau tidak? Sehingga pada akhirnya waktu kita hanya habis untuk berdiskusi satu sama lain tanpa menemukan konklusi dan keputusan yang tepat untuk segera mengakhiri polemik tentang ijazah palsu Joko Widodo. Selanjutnya, mari kita coba perhatikan bersama foto ijazah dalam format asli. Sekilas tidak ada hal yang ganjil terhadap penampakan ijazah ini. Justru bagi orang awam, maka foto ijazah dalam format asli ini menimbulkan pemikiran bahwa ternyata Joko Widodo memang alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, karena dia memiliki ijazah bukan hanya dalam bentuk fotokopi saja. Tetapi jika kita mau teliti sedikit saja, maka justru dengan ditampilkannya foto ijazah semacam ini akan membuka dengan terang benderang bahwa ini adalah ijazah palsu, bukan ijazah asli. Pertanyaan kita semua adalah, di manakah letak kepalsuan dari ijazah ini yang tidak mungkin lagi bisa dibantah oleh siapapun? Jawabannya hanya dengan cukup kita melihat
dan memperhatikan secara seksama pas foto yang berkacamata dan cap stempel Fakultas Kehutanan UGM yang berwarna merah. Apakah pernah ada kalian menjumpai sebuah ijazah asli yang stempel cap sekolahnya tertimpa atau terpotong oleh gambar yang ada di dalam pas foto di ijazah tersebut? Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan.